Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi saya di sini akan menjelaskan pengertian dasar tentang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. BPHTB saat ini merupakan pajak daerah seperti pajak kabupaten atau kota. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan distribusi daerah. Materi selanjutnya objek BPHTB sesuai pasal 85 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan. Perolehan tersebut berasal dari pemindahan hak karena terjadinya jual beli, penunjukan pembeli dalam lelang, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Berikut objek yang dikenakan BPHTB yaitu jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, hibah wasiat, penunjukan pembeli dalam lelang, peleburan usaha, pemekaran usaha, penggabungan usaha, dan hadiah. Selanjutnya ada objek yang tidak dikenakan BPHTB. Ada 6 pihak yang tidak dikenakan BPHTB tersebut adalah yang pertama perwakilan diplomatik konsultan berdasarkan perilaku timbal balik, yang kedua negara untuk penyelenggaraan pemerintahan atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum, yang ketiga badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan, yang keempat seorang individu atau badan karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama, yang kelima wakaf atau warisan, yang keenam digunakan untuk kepentingan ibadah. Tarif BPHTB paling tinggi ditetapkan sebesar 5% oleh peraturan daerah masing-masing. Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan objek pajak atau yang kita singkat NPOP. Untuk jual beli, NPOP adalah harga transaksi. Untuk selain jual beli, NPOP adalah harga pasar. Jika NPOP lebih rendah dari nilai jual objek pajak atau NJOP, maka yang digunakan adalah NJOP PBB. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak adalah batasan nilai perolehan yang tidak kena pajak yang besarannya ditentukan oleh masing-masing daerah. Selanjutnya, perlu kawan-kawan pahami bahwa BPHTB itu bukanlah pajak, melainkan pungutan bea. Berikut simak perbedaan antara pajak dan bea. Pajak yaitu pungutan wajib yang bersifat memaksa dan tidak ada imbalan atau balas jasa secara langsung dan bersifat umum. Nah, sedangkan bea yaitu pungutan resmi yang dikenakan atas barang masuk, yaitu impor, atau barang keluar, yaitu ekspor dari wilayah pabean ke suatu negara. Sifatnya tergantung dari kebijakan perdagangan internasional. Nah, jika teman-teman ingin melakukan jual beli tanah, maka berikut persyaratan BPHTB yang perlu teman-teman penuhi. Syarat BPHTB yang pertama yaitu surat setoran pajak daerah BPHTB. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang PBB untuk tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fotokopi KTP wajib pajak. Yang keempat, fotokopi surat tanda terima setoran atau struk ATM bukti pembayaran PBB untuk 5 tahun terakhir.
Yang kelima, fotokopi bukti kepemilikan tanah seperti sertifikat, akta jual beli, dan letter C atau GIR. Selanjutnya ada ketentuan BPHTB. Nah, ketentuan BPHTB ini harus diikuti agar proses pemindah tanganan hak tanah ataupun bangunan ini bisa disebut legal. Dan ini juga sudah diatur pada pasal 91 dan juga pasal 92. Yang pertama, setelah wajib pajak ini menyerahkan bukti BPHTB, barulah pembuat akta tanah atau PPAT ataupun notaris dan juga pejabat itu baru boleh melakukan tanda tangan penyerahan hak tanah ataupun bangunan. Yang kedua, pejabat yang mengurus tentang lelang negara itu tidak boleh melakukan tanda tangan jika si wajib pajak ini belum menyerahkan bukti bahwasanya memang pajaknya sudah dibayar. Ketiga, setelah akta ataupun risalah lelang ini selesai dibuat, pejabat harus melaporkan ke kepala daerah seperti bupati ataupun ke wali kota paling lambat tanggal 10 bulan selanjutnya. Nah, kalau udah ada ketentuan, itu pasti ada sanksi kalau ketentuan ini tidak dijalani atau dijalani tapi tidak benar. Nah, ini sudah juga diatur pada pasal 93 ayat 1 sampai dengan ayat 3, di mana sudah menjelaskan jika PPAT ataupun notaris dan juga pejabat ini melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, yaitu denda sebesar Rp7.500.000. Nah, bagi pejabat yang mengurus bagian lelang negara itu juga akan dikenakan denda sebesar Rp250.000 di setiap laporannya jika ada kesalahan ataupun tidak sesuai ketentuan atau tidak mengikuti ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yaitu ada cara menghitung BPHTB. Nah, rumus menghitung tarif BPHTB yaitu tarif pajak 5% dikali NPOP dikurang NPO PTKP. Nah, di sini ada contoh kasus yaitu diperjualbelikan sebidang tanah kosong di Jakarta dengan luas 1000 meter persegi, NJOP-nya 1 juta per meter dan NJOP TKP adalah sebesar 80 juta untuk wilayah DKI Jakarta. Harga kesepakatan antara penjual dan pembeli yaitu 2 juta per meter dan maka nilai NPOP atau nilai transaksinya yaitu 1000 dikali 2 juta sama dengan 2M. Selanjutnya yaitu ada besarnya PPh dan BPHTB adalah PPh-nya yaitu 5% dikali NPOP. Besarnya PPh sama dengan 5% dikali 2M sama dengan 100 juta. Nah, BPHTB sama dengan 5% dikali NPOP dikurang NPO PTKP. Nah, besarnya BPHTB sama dengan 5% dikali 2M dikurang 80 juta dan 96 juta.